dipersembahkan oleh, didukung oleh Wah, akhir pekan sudah menjelang. Kemana ya hari ini? Rasa-rasanya saya kok agak enggan ya untuk membuat banyak pilihan. Apalagi saat Jakarta dalam beberapa hari ini selalu diguyur hujan. Udara terasa basah, lembab dan sedikit dingin kadang. Saya berpikir sejenak tentang sebuah menu apa yang pas disantap saat udara lembab dan dingin seperti sekarang ini. Santapan yang kaya dengan rempah-rempah sepertinya pas nih. Masakan-masakan ala India atau Pakistan seperti bubur saffron dengan roti naan yang hangat rasanya cukup mewakili. Nah, kalau kita sudah membicarakan Pakistan dan India dari segi makanan, memang beda-beda tipis kok. Ya, analoginya seperti kalau kita membicarakan makanan Indonesia dan Malaysia lah. Apalagi buat Pakistan, yang merupakan perpaduan antara beberapa peradaban kebudayaan tertua di Asia Selatan sejak masa Mesopotamia dan Mesir pada 2500 sebelum Masehi. Pasti kaya dengan warisan pusaka kulinernya. Wah, untuk membicarakan Pakistan serta pusaka kulinernya, saya akan berbagi cerita dulu tentang pengalaman sahabat saya, Chef Kelana, yang kebetulan pernah berkunjung ke kediaman seorang pria ramah berkebangsaan Pakistan. Ia adalah Duta Besar Pakistan, His Excellency Sanaullah. Sekarang saya sudah berada di kediaman resmi Kedutaan Besar Pakistan. Ya, saya akan bertemu dengan Duta Besar yaitu Mr. Sanaullah. Kita akan mencari tahu bagaimana profil beliau. Kita juga akan mencari tahu bagaimana kulineri di Pakistan dan juga kebudayaannya. Mirsa, mari ikut saya. Republik Islam Pakistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan. Negara yang beribu kota di Islamabad ini berbatasan dengan India, Iran, Afghanistan, Cina, dan Laut Arab. Sebagai negara muslim terbanyak ketiga di dunia, Pakistan saat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 160 juta penduduk. Pakistan menduduki peringkat ke-6 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Nama Pakistan berasal dari bahasa Persia yang berarti tanah yang murni. Namun banyak orang di Pakistan yang mempercayai bahwa nama Pakistan diambil dari akronim kelima kelompok etnis yang mendiaminya, seperti Punjab, Afgan, Kashmir, Sindh, dan Balukistan. Negara yang merdeka 14 Agustus 1947 ini adalah negara penghasil sumber alam yang boleh dibilang melimpah. Sebut saja minyak bumi, gas alam, sampai produk-produk nabati. Dengan kota-kota besar terkenal seperti Lahore, Karachi, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Rawalpindi, dan Multan. Sebagai negara dengan perpaduan budaya tertua di Asia, Pakistan memiliki budaya dan kesenian yang beragam pula. Ditambah lagi dengan kultur Islam yang turut tertanam kuat dalam setiap kehidupan masyarakat Pakistan. Ya, Pakistan adalah negara selayaknya artefak dari sebuah sejarah peradaban tua yang masih hidup hingga kini memperkaya kultur Asia yang eksotik. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Welcome to Pakistan residence. Thank you. This is very nice residence. It is my pleasure. Today I understand I'm going to cook. Yeah, I'm looking forward to cook with you today. You are making an ambassador into a cook, which is a great thing. Oh yes, that's right. Yeah? Please have a seat. Okay, thank you very much. His Excellency Mr. Sanaullah. Sosok pria kelahiran 13 September 1953 ini boleh dibilang unik. Kepribadiannya yang menarik serta ramah akan segera tampak saat kita berinteraksi dengannya. Ada satu lagi yang khas dan kuat mencitrai dirinya. Kalau boleh dibilang, ia adalah pelukis yang menjadi duta besar. Atau duta besar yang pelukis. Sejumlah pameran pun sempat digelarnya. Baginya, hubungan diplomatik kedua negara bisa diharmonikan dengan pendekatan kesenian. This is truth.
Your fragrance feeds my breath. How can I die? Your fragrance feeds my breath. How can I die when your fragrance is the death? Mr. Ambassador, how was the program, the government in Pakistan? What kind of program that they made to attract the tourists to come over to Pakistan? Basically, tourism has been declared as an industry. All right. Because there is a lot of potential in Pakistan. Okay. When you look at the landscape in the country, it is fantastic. Okay. And not only in terms of climate, there are 4 seasons. Not in terms of only the variety in landscape. There are deserts, there are mountains, there are plain, alluvial valleys. Okay. But there are also living culture as old as 4,000 years old. Okay. There is one place, Lahore and Multan, which according to anthropologists are as old as 3,000 years as living habitations. I'm going to ask you about the culinary. As I know, the culinary in Pakistan was great. I like biryani. Pemirsa, saya suka sekali biryani. You know, biryani in India, biryani and Pakistan biryani are different. But honestly, I love most of Indonesian like biryani. We were talking about biryani. Another important characteristic of this food is that it is a complete food. And if you don't have, say, salad, if you don't have a soup, if you don't have anything, it is a meal, and it is wholesome meal, very healthy one. Main characteristic of this meal is the use of the use of rice. What kind of rice you use? If you use basmati, then you get biryani. Thank you, sir. Very interesting explanation about everything about Pakistan. Now, sir. Okay, thank you. Thank you very much. This is Pakistan tea. This is Pakistan tea, but please, you too, sir. This is, thank you. Okay, let's have a toast. Okay, thank you. Very nice tea. Thank you, thank you. Oke, pemirsa, kita akan masak sama duta besar. Very nice flavor. So I will put it up. Cat patinya disobek, campur sama kari. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Pakistan, negeri yang indah dengan pemandangan alam berlimpah. Kota-kota yang eksotis dengan keragaman budaya klasik Asia ini menyimpan segudang pusaka kuliner. Pakistan sejatinya termasuk satu suku bangsa besar ras Arya dengan bangsa India Utara. Oleh karenanya, makanannya relatif sama. Perbedaan makanan India dan Pakistan adalah pengaruh Arab pada makanan Pakistan lebih besar. Dan sahabat saya, Chef Kelana bersama His Excellency Mr. Sanaullah akan membuka cerita dari berjuta cita rasa kuliner dari negeri di Asia Selatan ini. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada dengan duta besar dan kita akan masak spesial dari makanan Pakistan. Mr. Ambassador, what kind of dishes what we are going to cook now? Today I have selected to cook one chicken dish which we call it Lahore Murad Karai. Lahore Murad Karai. Ini menarik sekali karena kari itu biasa kayak pakai bawang bombay. Tapi yang sekarang kita nggak pakai bawang bombay. Alright sir, we can start now. So I already heat the pan. This is frying pan, non-stick frying pan. This is we can use for saute. Ini kuat sekali. Ini bisa dipakai untuk menumis ya. Bisa juga menggoreng ya. Dan dia tidak lengket dan sangat kuat sekali handle-nya. Jadi nggak usah taruh apa-apa, bisa langsung potong seperti ini. Oke.
Pennya udah panas ya, ini bagus sekali. We just put Pennya tidak lengket. very small one. Ya sedikit aja kita kasih minyak karena pen ini nggak Yes, sir. membutuhkan banyak minyak ya. Yes. Put it all. Yes, little, and just stir it. Ya. Just a second. Oke. Alright. Put it again. Ya, jadi maksudnya nanti ditumisnya tuh pelan-pelan. Jadi ini Ya. semua dimasak setengah matang ya pemirsa ya. Jadi jangan sampai, jadi hanya menutupi pori-porinya aja nih, pori-pori dari This is ayam. okay. This is okay. It is done like this. It is done. Oke, Done. pudding separately ya. Yes, separate. Now we get the casserole. Jadi sementara ini sudah ayamnya sudah matang, ya saya akan kita panaskan ini. Pemirsa, peralatan yang saya pakai sekarang ini adalah T-Chef Series by Tupperware. Jadi peralatan masak yang sangat ideal, ya, berkualitas tinggi dan dia didesain sangat ideal, memiliki 4 kekuatan yaitu Power Cook ya, habis itu Nutri Keep, Ergo Care dan Elegan. Jadi Power Cooknya adalah dia mempunyai pan yang sangat tebal dan dia juga mempunyai tutup ya. Tutupnya ini nggak panas, sangat ergonomis ya. Sehingga dengan memasak dengan ini ya, ini bisa juga untuk daging, sayuran ya kan, menggoreng juga, menumis juga. Sangat cocok untuk masakan oriental. Now we have the basic ingredients. Ini bubuknya udah bubuk cabai, bubuk masala, ada bubuk turmeric. Masala itu adalah campuran bumbu-bumbu spicy dari India yang sudah dikeringkan dan dihancurkan menjadi bubuk. Ya. Ini pan ini menariknya pemirsa ya. Menggunakan wok pan ini dia bisa menyimpan nutrisi ya atau vitamin dari makanan yang kita matengin. Jadi we have to cut this tomato. We put some tomato. Yes, thank you. Oke. You know, it is Ini menarik too sekali. hot. Let it simmer. Oke, jadi ini tidak perlu panas. Kita simmer aja dengan api kecil ya. Oke, kita masukin bawang putih. So, menarik sekali pemirsa. This is ginger. Ginger. Jadi pakai jahe ya. 1 sendok teh bawang putih, 1 sendok teh jahe. Now this is very special seed. The black one. Black onion seed. Black onion seed. Jadi ini biji dari bawang bombay ya. Jadi dimasukkan cabai hijau ya biar ada rasa. Now we can put it. Some chicken. Alright, now the chicken is And here. you mix it and See? just cover it. Wow. Ini kita lihat pemirsa, warnanya itu bercampur seperti ini. So the dish is almost done. Yes, Sir. I think Let's see. so. Oke. So Waduh, wanginya udah sampai kemari pemirsa. Saya yakin kalau pemirsa cium nih wangi benar-benar menggairahkan, pengen makan buru-buru ya. Ini telah matang pemirsa ya. Ini dia. Very nice flavor. So I will put it up to the plate. Ini wanginya nih benar-benar kalau untuk ukuran orang Indonesia nih mereka pasti senang nih wangi ini, cocok sama lidah kita. You can taste. No, taste. You will taste. You will tell me. Wow, I taste. Ini dia, menarik sekali. Jadi sekarang kita sedang mempersiapkan sayuran. So we cut the carrot. Carrot. How do you want it will have a carrot, Potatoes, cauliflowers. cauliflower. Potato is a basic ingredient. Okay, basic ingredient. And this is the pickle. Okay. And beans. Beans, And then the what you call this, the pickles, and onion. onion, Onion. and the green beans. Yeah, beans. All right. You have to do this one. How do you It is a difficult. how do you want to do this? The chopping or what? Chopping small pieces. I think we have to cut with this processor. You know, this okay, if processor you works can do very it, yeah. smart. Jadi menggunakan Tupperware ini, mesin penghancur chopper namanya. Jadi cepat sekali untuk memotong, nggak usah pakai nangis segala ya. Saya akan potong. Bisa menggunakan food processor ini sangat mudah. Setelah bawang bombay kita potong kasar, ya, tinggal tutup. Setelah ditutup, kita tinggal putar aja. Ya, pakai tenaga sedikit aja, nggak terlalu capek. Sudah selesai. Kita masukkan dulu bawang bombay, ya, bentar. Till it gets I will, little brownish.
Jadi sampai lembut aja, jadi jangan sampai coklat ya dimasaknya. Oke, we put some salt. Jadi masuk garam sedikit. And this is Chili powder and ya. this I would in Jadi case of Pakistan we jangan put terlalu, little ya. more. Jangan terlalu banyak pedas ya. Then I will goes put with masala. masala. Jadi masala ya. I would not put Rempah-rempah, no curry, no turmeric. Jadi nggak pakai kunyit. Jadi kita hanya kasih masala, yaitu campuran rempah-rempah yang sudah dihancurkan menjadi tepung. Namanya masala. So we put some ginger. Ginger. Oke, jadi selalu jahenya terakhir dimasukkan. Now we are putting this Oke, because jadi this is ini the time. kita masukkan tomat ya, yang sudah dipotong tadi, dan itu tomatnya nggak perlu dikupas semuanya, nggak usah, langsung potong-potong biasa ya. Jadi kita masukkan wortel yang sudah dipotong duluan karena wortel cepat matangnya, lama matangnya ya. Jadi harus Now we duluan. cover it a little bit Cover with the lid ya. and we put water. Some water. Some Oke. water. Jadi masukkan sedikit air enough. supaya cepat matangnya ya. So then Then we we put the potatoes. potatoes. Alright, ya. And we Kita mix masukkan, kita diaduk ya. Jadi kita aduk kentangnya. Wow, then you see, ini pemirsa ternyata sudah selesai sayuran yang dicampur dengan sedikit acar. Pemirsa, saya akan coba ini nih, nggak sabar. Ini rasanya kayak enak banget ya, dengan sama ayamnya tadi, ayam kari. Bikin ngiler. Alright, can we try now? Okay. So there This is basmati biryani. biryani, chicken This biryani, is vegetable. and chicken, and This is- So how do we start now? You can either start first if you want to start with biryani. You take a small piece. Let me help you. Okay, fine. The way Pakistani do it. Ya. Oh, nasi dulu biasa kayak orang Indonesia ternyata. Alright. Okay. So it's the same like Indonesian. Okay, I'll take some chicken. Wow, the flavor are very nice ya. Ini wanginya tuh enak banget. And Ya. vegetable. Saya akan coba ambil sedikit sayuran. Ini kombinasi di mana ada protein, ada gizi, ada serat ya, dan ada fiber ya. I will try the chicken first. Fantastic. May I? Very nice, sir. This is very, very nice. Ini cocok sekali buat orang Indonesia nih. Saya yakin banget orang-orang Indonesia akan suka nih ayam kari ini. Pas banget sama lidah kita. Jadi kayak gini ya. Cat patinya disobek, campur sama kari. You can mix it. Very nice. And what about The vegetable? vegetable, I will try the vegetable ya. Jadi ini bagus sekali ya untuk sayurannya. Tadi saya coba sayurannya, jadi nggak terlalu matang pemirsa. Terus acarnya tadi berasa banget di lidah saya dan nggak pedas ya. Ini bagus sekali untuk menu sayuran. Terima kasih. Saya telah selesai menikmati makanan barusan dan saya sekarang akan menghabiskan dulu makanan saya. Sampai ketemu lagi. Alright, we Terima continue. kasih. Sama-sama. Thank you. Wah, menu-menu yang diperkenalkan oleh His Excellency Mr. Sanallah bisa memperkaya wawasan kuliner saya, Anda, dan terutama sahabat saya, Chef Kelana. Seperti biasa, saya juga tidak mau kalah dengan cerita dari sahabat saya, Chef Kelana. Saya juga akan berbagi cerita tentang sebuah resto di Jakarta yang menawarkan segudang cita rasa otentik Asia Selatan, tepatnya dari India. Namaste. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh
Untuk melengkapi cerita dari menu-menu Pakistan yang diperkenalkan oleh His Excellency Mr. Sanaullah, Duta Besar Pakistan pada sahabat saya Chef Kelana, saya mencari padanan menu yang serumpun dengan Pakistan yang pas. Di tengah perjalanan, saya terpikir untuk pergi ke restoran India dan memutuskan untuk makan di Kinara. Begitu masuk, atmosfer Indianya sangat terasa. Suasananya nyaman, tenang, tidak berisik. Pelayanan pun sangat baik sekali. Tapi untuk rumah makan, yang paling penting diulas tentu makanannya. Saya melirik sebuah hidangan pembuka, memesan gulab ejam, cottage cheese dumpling yang dimasak dengan simple sirup cukup menggugah lidah saya untuk melanjutkan petualangan makan saya. Kesan pertama yang saya dapatkan setelah makan di sana adalah bahwa makanan yang disajikan tidak seberbumbu atau sepedas yang saya bayangkan. Malah entah kenapa saya merasa bahwa rogan Kashmiri yang saya nikmati serasa seperti masakan gulai kambing yang tak galak pedasnya. Jadi daging kambing yang berbalut bumbu-bumbu India bisa dengan damai meluncur ke dalam mulut saya bersama plain naan, roti India yang dipanggang di dalam tungku tandur. Selain makanan, tentu saja restoran ini memiliki minuman khas ala India. Misalnya saja seperti Kashmiri Pink Tea. Teh India ini lebih banyak menggunakan rempah-rempah seperti jahe, kayu manis, dan lain sebagainya. Kalau ingin yang segar, bisa juga memesan mango lassi, jus mangga yang diblend bersama yogurt. Dijamin mulut ini mengulum terus. Selesai menyantap beberapa makanan, saya pun mengistirahatkan perut dengan memperhatikan lagi rancangan interiornya yang unik. Kinara memang berada di lantai 2, terbagi dalam beberapa ruang, termasuk 3 ruangan yang berbentuk dom atau kubah. Masing-masing ruangan itu mampu menampung sebanyak 4 orang. Kemudian di belakang terdapat 3 ruangan VIP. Di bagian tengah restoran itu terdapat kolam air yang berbentuk kubah yang ujungnya melengkung. Kira-kira berukuran 2 kali 4 meter. Suara gemericik airnya yang ditambah aroma dupa cukup memberikan efek terapi ketenangan bagi pengunjung. Begitu artistik. Interior yang dimiliki di Kinara, beberapa diantaranya memang kita impor langsung dari India. Di antaranya yaitu pintu, apabila guest masuk ke dalam, pintu utama kita itu memang langsung dari India. Dan beberapa Chinaware atau yang kita sebut dengan sendok, garpu, dan pisau yang kita miliki itu memang langsung dari India. Setelah rehat sejenak, saya berpikir untuk memesan beberapa kudapan. Samosa raita yang mirip pastel menarik perhatian saya. Makanan ini rasanya mirip pastel, karena isinya juga terdiri dari kentang, kacang mede, dan sejumlah sayuran. Cuma sedikit lebih gurih, apalagi dinikmati bersama saus raita yang segar. Sebelum saya mengakhiri petualangan di Kinara, saya terpikir untuk memesan tali macili dan baza bata untuk dibawa pulang. Untuk makan malam di rumah, oke juga nih, tinggal dihangatkan di microwave. Begitu pikir saya. Ya, itulah serangkaian cerita untuk melengkapi cerita sahabat saya, Chef Kelana, bersama His Excellency Mr. Sanaullah dengan makanan-makanan Pakistannya. Sir, Yeah. thank you very much for your time. Thank I you. will enjoy the food, everything. Thank you. He Okay. is my guide. My All right. chef. Thank you, Mr. Hasim. See you again. Yeah, keep in touch, please. Okay. God bless. All right, sir. Thank you very much. Thank you. Pemirsa, liputan kali ini saya telah menikmati tadi ngobrol-ngobrol dengan Duta Besar Pakistan mengenai makanan, mengenai kebudayaan, mengenai kulineri. Nah, pemirsa, nantikan saya di liputan yang lain untuk acara yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Kalau nggak ada raspberry, bisa menggunakan strawberry juga bisa.
Dipersembahkan oleh. Didukung oleh